Pada saat ini, ada 4 orang yang sedang dicari dengan amarah yang meluap-luap oleh Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Demokratik Korea. Ini karena keluarga dari salah satu ilmuwan elit terkemuka Korea Utara tiba-tiba menghilang di tengah malam dari Pyongyang. Orang-orang yang telah menerima anugerah tertinggi dari pemimpin tertinggi yang terhormat meninggalkan segalanya untuk melarikan diri. Apa yang sebenarnya mereka temukan hingga membuat mereka mengambil keputusan yang mempertaruhkan nyawa? Dan bagaimana mereka berhasil menembus jaring pengawasan yang sekokoh tembok baja untuk meraih kebebasan? Mulai saat ini, saya akan menceritakan perjalanan 96 jam yang mendebarkan ini kepada Anda. Perlu diperhatikan bahwa beberapa detail telah diubah untuk menjamin keselamatan para tokoh. Nama saya Kim Ji-yeon. Apakah Anda akan percaya jika saya katakan bahwa saya pernah menjelaskan persamaan fusi termonuklir di hadapan pemimpin tertinggi yang terhormat sendiri? Terlebih lagi, itu terjadi ketika saya baru berusia 17 tahun, saat saya memenangkan medali emas kedua saya di Olimpiade Fisika Internasional. Saya disebut sebagai masa depan ilmu pengetahuan Juche. Berdiri di podium kehormatan, melihat bendera tanah air perlahan naik, saya tidak bisa menahan air mata. Pemimpin tertinggi yang terhormat, saya persembahkan kejayaan ini untukmu. Seruan saya disiarkan langsung ke seluruh dunia. Keesokan harinya, ketika saya kembali ke Pyongyang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kawan Kim Ji-yeon, pemimpin tertinggi yang terhormat, ingin bertemu Anda segera. 3 orang petugas dari Kementerian Keamanan Negara datang ke apartemen saya saat fajar. Ayah saya, Profesor Kim Sung-ho, adalah seorang profesor fisika nuklir di Universitas Kim Il-sung. Ibu saya, Park So-jin, adalah seorang peneliti di bidang bioteknologi, tetapi di hadapan para petugas keamanan yang datang pada jam seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar. Ada apa ini? Suara ayah saya bergetar. Ini adalah kabar baik, Profesor. Salah satu petugas keamanan tersenyum tipis, sebuah pemandangan yang langka. Saya dibawa ke pavilion tamu di Istana Matahari Kumsusan. Kaki saya gemetar saat berjalan di koridor yang dilapisi marmer. Ketika pintu terbuka, di sana benar-benar berdiri pemimpin tertinggi. Ah, bintang kecil kita sudah datang. Beliau secara pribadi menghampiri dan memegang tangan saya. Beliau tampak jauh lebih muda daripada di televisi. Apa yang dikatakan orang-orang Jerman itu? Beliau tertawa dan bertanya tentang mahasiswa Jerman yang mengundang saya ke Universitas Teknik Berlin. Tetapi saya dengan tegas menolak, mengatakan bahwa saya tidak bisa meninggalkan pelukan pemimpin tertinggi. Sungguh bintang kecil kita, pemimpin tertinggi tertawa terbahak-bahak. Saya telah menyiapkan hadiah istimewa. Pada hari itu, keluarga kami diberikan sebuah apartemen elit di distrik pusat Pyongyang, rumah dengan luas hampir 100 m². Kami juga menerima peralatan laboratorium paling modern dari Jerman, dan yang paling mengejutkan adalah pengumuman berikut. Mulai hari ini, Kim Ji-yeon adalah peneliti ilmiah khusus di Institut Riset Fusi Termonuklir Negara. Saya menjadi seorang peneliti fusi termonuklir pada usia 17 tahun, yang termuda dalam sejarah Korea Utara. Terima kasih, pemimpin tertinggi, kata saya sambil terisak. Saya pasti akan menjadikan republik kita sebagai negara adidaya energi. Sejak hari berikutnya, hidup saya berubah total. Pukul 5 pagi bangun, bersumpah di depan potret pemimpin besar Kim Il-sung, Jenderal Besar Kim Jong-il, dan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Pukul 6 pagi berangkat kerja ke Institut Riset Fusi Termonuklir. Peneliti Kim Ji-yeon. Hari ini kita akan melakukan eksperimen untuk meningkatkan waktu penahanan plasma. Para peneliti senior memperlakukan saya secara istimewa. Peralatan yang tidak bisa disentuh oleh peneliti lain sampai mereka berusia 30 tahun bisa saya gunakan secara langsung. Bahkan saat makan siang, penelitian terus berlanjut. Kawan Kim Ji-yeon, tolong lihat persamaan ini. Perhitungan medan magnetnya tidak sesuai. Di sini interval integrasinya salah. Coba ubah seperti ini. Ketika saya memperbaiki rumusnya, para kolega senior sangat senang. Memang jenius, tidak salah lagi. Pada malam hari, diadakan sesi khusus untuk pembinaan ideologi Juche. Jerman adalah negara menyedihkan yang bergantung pada payung nuklir Amerika. Tapi kita akan menciptakan energi tak terbatas dengan teknologi fusi termonuklir kita sendiri.
Saya buta-buta percaya pada kata-kata itu. Saya percaya bahwa ketika kita berhasil dalam fusi termonuklir, seluruh dunia akan iri pada kita. Adik laki-laki saya, Kim Min Jun, baru berusia 15 tahun, tetapi sudah disebut sebagai jenius komputer. Dia bahkan ikut serta dalam pengembangan sistem keamanan nasional. Nona, hari ini di Biro Pengintaian Umum aku membuat sistem enkripsi baru. Pintar sekali, Min Junku memang hebat. Makan malam bersama keluarga selalu terasa hangat. Katanya bintang kecil kita hari ini kembali meraih prestasi luar biasa, tanya ayah dengan bangga. Aku berhasil mempertahankan suhu plasma 0,3 detik lebih lama. Luar biasa. Keluarga kita sedang menciptakan masa depan untuk tanah air. Ibu saya menerima piagam penghargaan dari pemimpin tertinggi atas pengembangan teknik modifikasi genetik, dan ayah meningkatkan efisiensi pengayaan uranium sebesar 5%. Dari luar, kami adalah keluarga ilmuwan yang sempurna bagi rezim. Tapi sekarang, kalau saya ingat-ingat kembali, saya sadar bahwa di mata orang tua saya selalu ada kecemasan yang tersembunyi, terutama ayah. Setiap kali dia membaca jurnal ilmiah asing yang diselundupkan, dia akan menghela napas. Saat itu saya tidak tahu, tetapi sebenarnya dia sudah tahu kebenarannya. Pada akhir pekan, keluarga kami sering berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai Taedong. Pada saat-saat seperti itu, ayah sering mengatakan hal-hal aneh. Ji-yeon, menurutmu apa hal yang paling penting bagi seorang ilmuwan? Tentu saja, kesetiaan pada tanah air dan pemimpin tertinggi. Benar, tapi pencarian akan kebenaran juga sangat penting. Saat itu saya tidak mengerti arti kata-kata itu. Saat pertemuan kedua dengan pemimpin tertinggi, saya menerima tawaran yang lebih mengejutkan lagi. Setahun lagi, kamu akan mewakili kami dalam forum ilmiah internasional di Kuala Lumpur. Kita harus menunjukkan kepada dunia pencapaian kita dalam fusi termonuklir. Ini suatu kehormatan bagi saya, pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi meletakkan tangannya di bahu saya. Dengan bakat sepertimu, saya tenang. Betapa irinya para ilmuwan Jerman nanti. Dalam perjalanan pulang, orang tua saya anehnya diam. Hanya adik saya, Min Jun, yang dengan bersemangat mengobrol tanpa henti. Nona mau ke Kuala Lumpur, hebat sekali. Tapi saat itu saya tidak pernah membayangkan bahwa undangan bergengsi ini akan mengubah nasib keluarga saya sepenuhnya. Saya akan segera menyadari bahwa hari yang tampaknya sempurna itu sebenarnya adalah puncak kehidupan di dalam sebuah penjara raksasa. Sebulan telah berlalu sejak saya menerima undangan ke forum di Kuala Lumpur. Ketika saya memulai persiapan, untuk pertama kalinya saya memiliki kesempatan untuk melihat materi dari luar negeri. Meskipun itu adalah dokumen yang telah disensor dengan ketat, bahkan di dalamnya saya menemukan informasi yang mengejutkan. Ji-yeon, dokumen ini sangat rahasia. Seorang petugas Kementerian Keamanan Institut memberikan saya sebuah map tersegel. Ini adalah kondisi terkini penelitian fusi termonuklir di Amerika dan Jerman. Setelah membuka dokumen itu, saya hampir tidak bisa bernapas. Orang Amerika berhasil menahan plasma selama 101 detik, sementara kita hanya mencapai 2 detik. Apakah ini benar? Tanya saya dengan suara bergetar. Mungkin itu propaganda barat yang dilebih-lebihkan. Jangan terlalu percaya, tapi angka tidak berbohong. Suhu, tekanan, kekuatan medan magnet, semua indikatornya akurat. Untuk pertama kalinya saya menyadari betapa tertinggalnya kita. Malam itu, Min Jun menyelinap ke kamar saya. Nona, lihat ini. Min Jun memberikan sebuah flash disk. Apa ini? Aku menemukannya saat memeriksa sistem keamanan. Disertasi para ilmuwan Jerman. Jantungku berdebar kencang. Ini jelas materi anti-revolusioner. Min Jun, kita tidak boleh melihat yang seperti ini. Tapi Nona juga penasaran kan? Apakah kita benar-benar yang terbaik? Saat saya memasukkan flash disk itu ke komputer, dunia yang menakjubkan terbuka di hadapan saya. Institut Max Planck, Universitas Teknik Berlin, Perhimpunan Helmholtz. Pencapaian ilmiah yang tak terhitung jumlahnya dari universitas-universitas Jerman terpampang di depan mata saya. Yang paling mengejutkan adalah disertasi seorang ilmuwan Rusia-Jerman, Profesor Anton Petrov. Dia dinominasikan untuk hadiah Nobel Fisika pada usia 35 tahun.
Sebuah pencapaian yang mustahil diraih di lingkungan kami yang terisolasi. Noona, lihat ini, Min Jun menunjuk ke layar. Di Jerman, bahkan mahasiswa universitas bisa dengan bebas melakukan penelitian dan berpartisipasi dalam konferensi internasional. Hentikan. Itu semua propaganda imperialis Amerika. Tapi suara saya sudah tidak terdengar yakin lagi. Data eksperimen dan gambar dalam disertasi itu adalah hal yang sangat sulit untuk dipalsukan. Keesokan harinya di institut, terjadi peristiwa aneh. Salah satu peneliti senior tiba-tiba menghilang. "Kemana kawan Park?" tanya saya. "Dia dipindahkan ke lembaga penelitian di provinsi," jawab direktur dengan dingin. Tapi semua orang tahu bahwa dia ditangkap dan dikirim ke kamp kerja paksa karena mencoba mencari lebih banyak jurnal ilmiah asing. Malam itu diadakan rapat khusus otokritik ideologi. Belakangan ini, di antara beberapa peneliti ilmiah terlihat adanya pelemahan kewaspadaan ideologis, kata petugas Kementerian Keamanan dengan tegas. Kepercayaan buta pada materi luar negeri adalah tindakan pengkhianatan terhadap negara. Semua orang menahan napas. Hati saya terasa sesak. Saya teringat flash disk yang saya lihat tadi malam. Setibanya di rumah, saya buru-buru memanggil Min Jun. "Segera buang flash disk itu." "Kenapa? Aku belum selesai melihat semuanya. Kawan Park dikirim ke kamp konsentrasi. Kita juga harus berhati-hati." Wajah Min Jun memucat. Tapi dia benar-benar sangat berani. "Noona, kalau begitu kita justru harus melihatnya. Kita harus tahu kebenarannya. Apa yang kamu katakan, Nona juga merasakannya, kan? Ada sesuatu yang sangat aneh." Sebenarnya Min Jun benar. Semakin saya mendalami fusi termonuklir, semakin banyak keraguan yang tumbuh dalam diri saya. Mengapa kita tidak diizinkan berpartisipasi dalam konferensi internasional? Mengapa kerjasama penelitian dengan negara asing dilarang? Mengapa semuanya harus selalu diselimuti kerahasiaan? Seminggu kemudian, ketika ayah pulang kerja, dia mengatakan kata-kata aneh. "Jiyon, bagaimana persiapan untuk forum di Kuala Lumpur?" "Ya, presentasinya hampir siap." "Apa? Bagus." Ayah terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Jika di sana kamu punya kesempatan untuk bertemu dengan ilmuwan lain, dengarkan mereka baik-baik." "Maksud apa?" "Ingat saja, dunia ini sangat luas." Ibu melirik ayah dengan tajam. Saya merasa mereka menyembunyikan sesuatu. Malam itu saya mendengar percakapan pelan dari kamar orang tua. "Terlalu berbahaya, anak-anak akan tahu." Jiyon sudah mulai curiga. Kita tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Tunggu sebentar lagi, saat waktunya tiba. Saya tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tetapi perasaan cemas semakin kuat. Keesokan harinya, Min Jun membawa berita yang lebih mengejutkan. "Noona, aku meretas sistem keamanan dan menemukan ini." "Min Jun, apa yang sudah kamu lakukan? Dengarkan aku. Keluarga kita berada di bawah pengawasan khusus." "Apa?" Min Jun menunjukkan layar komputernya. "Dalam berkas keluarga kami, ada satu baris yang ditulis dengan tinta merah, pengawasan, tingkat 1. Kenapa kita diawasi? Mungkin karena apa terlalu sering pergi ke konferensi luar negeri. Pada saat itu, kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu. Desahan ayah, tatapan cemas ibu, dan ketegangan halus di rumah. Keluarga kami dicurigai." "Noona, sekarang apa yang harus kita lakukan?" Untuk pertama kalinya, rasa takut menyelimuti saya. Saya merasa sangkar emas itu perlahan-lahan menyempit. Tapi saat itu saya belum tahu bahwa ini barulah permulaan. Suatu hari, ketika forum di Kuala Lumpur tinggal sebulan lagi, saya pulang dari institut dan melihat pemandangan aneh di depan apartemen kami. 2 mobil hitam terparkir di depan kompleks dan petugas Kementerian Keamanan Negara keluar masuk. Jantung saya serasa copot. Apakah Min Jun tertangkap karena meretas sistem? Atau ini karena flash disk itu? Saya masuk ke dalam rumah dengan gemetar dan, yang mengejutkan, orang tua dan Min Jun sedang duduk tenang di ruang tamu, tetapi ekspresi mereka tegang. "Ada apa?" tanya saya hati-hati. "Pemeriksaan keamanan rutin, Nak," jawab ayah, tetapi tangannya sedikit bergetar. Petugas keamanan menggeledah seluruh rumah, rak buku, komputer, bahkan toilet. Profesor Kim, salah satu petugas, yang tampaknya komandan, mendekati ayah.
Kami perlu melihat materi Anda dari konferensi luar negeri. Ada di ruang kerja saya. Semua itu adalah materi yang disetujui. Para petugas masuk ke ruang kerja, sementara kami menunggu tanpa berani bernapas. Min Jun menggenggam tangan saya erat-erat, telapak tangannya basah oleh keringat. Sekitar 30 menit kemudian, salah satu petugas keluar sambil memegang sesuatu di tangannya. Apa ini? Dia mengangkat sebuah flash disk. Jantung saya berhenti berdetak. Itu adalah flash disk yang sama yang diberikan Min Jun kepada saya. Saya ingat betul telah menyembunyikannya sangat dalam di laci meja saya. Saya tidak tahu, jawab ayah dengan tenang. Saya baru pertama kali melihat benda itu. Ini ditemukan di ruang kerja Profesor Kim. Pada saat itu, ibu angkat bicara. Itu flash disk yang saya gunakan untuk mencadangkan riwayat medis pasien di rumah sakit. Saya mendapatkannya dari sana. Petugas itu memandang flash disk dengan curiga. Kami perlu memeriksa ini. Saya akan membawanya. Tapi di dalamnya ada informasi pribadi pasien, kata ibu dengan bingung. Keamanan negara adalah yang utama. Setelah para petugas pergi, kami terdiam untuk waktu yang lama. Apa isi flash disk itu? Tanya ayah dengan suara pelan. Disertasi para ilmuwan Jerman, jawab Min Jun sambil terisak. Wajah ayah menjadi pucat. Semuanya, kemasi barang-barang. Kita pergi sekarang juga. Yobo, seru ibu dengan kaget. Tidak ada waktu lagi. Jika mereka memeriksa isinya, semuanya akan berakhir. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Kami semua membeku. Profesor Kim, cepat sekali mereka kembali. Ayah membuka pintu. Itu adalah komandan yang sama, tetapi ekspresi wajahnya telah berubah. Kami sudah memeriksa isi flash disk itu, katanya. Untungnya, itu memang catatan medis. Kami semua bernapas lega, tetapi kata-katanya berikutnya membuat kami tegang lagi. Namun, ada satu keanehan. Tanggal pembuatan file-filenya adalah sore ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak mungkin, gumam ibu. Sepertinya Anda menyembunyikan sesuatu. Pada saat itu, Min Jun melangkah maju. Itu saya yang melakukannya. Apa? Saya ingin menyalin materi penelitian Nona, tapi tidak sengaja menimpa file-file Eoma, karena itu tanggalnya begitu. Petugas itu menatap Min Jun dengan tajam. Anak laki-laki 15 tahun menggunakan flash disk terproteksi. Saya sekolah di sekolah menengah nomor 1 Pyongyang untuk anak berbakat di bidang ilmu komputer. Saya bisa melakukan hal seperti itu. Itu adalah momen yang sangat menegangkan. Tetapi pada akhirnya, petugas itu mengangguk. Lain kali hati-hati. Pelanggaran aturan keamanan adalah kejahatan serius. Setelah dia pergi, ayah memeluk Min Jun erat-erat. Kamu hebat, nak. Tapi itu tadi benar-benar momen yang berbahaya. Lalu di mana isi flash disk yang asli? Tanya saya. Min Jun tersenyum lebar. Nona pikir aku bodoh. Tentu saja aku membuat cadangan terpisah di penyimpanan cloud di luar negeri. Cloud? Apa itu? Aku hanya tahu fisika. Itu ruang penyimpanan di internet, di luar jangkauan intranet nasional kita. Malam itu, diadakan rapat keluarga. Ayah memulai lebih dulu. Sepertinya kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Maksud apa? Tanya saya. Jion, Min Jun, apa yang kalian lihat itu benar. Kita memang tertinggal. Bukan, lebih tepatnya, kita hidup dalam kebohongan. Ibu menangis. Maafkan Eoma, karena telah membesarkan kalian di tempat seperti ini. Eoma, apa yang Eoma katakan? Ayah menatap keluar jendela dan berkata, tahun lalu, saat saya di konferensi di Beijing, saya bertemu dengan para ilmuwan Jerman. Saya terkejut melihat penelitian mereka. Mereka unggul setidaknya 20 tahun dari kita. Jadi, semua yang kita pelajari adalah kebohongan? Bukan kebohongan, tapi hanya sebagian dari kebenaran. Min Jun bertanya, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ayah menoleh ke arah kami. Forum di Kuala Lumpur bisa menjadi kesempatan, tapi pada saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini adalah Ketua Inminban, Unit Lingkungan, Profesor Kim. Besok pagi Kementerian Keamanan Negara mengundang Anda untuk berbincang-bincang. Untuk urusan apa? Mereka bilang akan meninjau kembali kelayakan Anda untuk berpartisipasi dalam forum Kuala Lumpur.
Setelah pintu tertutup, kami saling berpandangan. Sudah dimulai, gumam ayah. Saat itu saya tidak mengerti arti kata-kata itu, tetapi samar-samar saya merasa bahwa saat yang akan mengubah nasib keluarga kami semakin dekat. Keesokan paginya, ayah berangkat dari rumah lebih awal dari biasanya. Itu adalah hari pertemuannya dengan Kementerian Keamanan Negara. Kami menunggunya dengan cemas. Oma, apa akan baik-baik saja kan? Tanya Min Jun dengan khawatir. Jangan khawatir, ayahmu orang yang bijaksana, jawab ibu. Tetapi tangannya terus-menerus mengaduk-aduk cangkir teh. Baru menjelang siang ayah kembali. Anehnya, ekspresi wajahnya sangat ceria. Partisipasi dalam forum Kuala Lumpur disetujui. Benarkah? Tanya saya dengan heran. Ya. Mereka bahkan menyuruh seluruh keluarga ikut pergi untuk memberi selamat kepada Jion atas prestasinya. Ada sesuatu yang sangat aneh. Kementerian Keamanan tidak mungkin begitu murah hati. Malam itu, ayah menyalakan televisi dengan volume penuh dan memanggil kami. Dengarkan baik-baik. Di apartemen kita ada setidaknya 6 alat penyadap. Kami semua menahan napas. Dari mana apa tahu? Bisik Min Jun. Hari ini di Kementerian Keamanan mereka memberiku petunjuk. Mereka sedang menguji kita. Ayah menunjuk ke langit-langit dan melanjutkan. Ruang tamu, kamar tidur, telepon, bahkan di toilet mungkin ada. Jadi mulai sekarang, kita harus memainkan sandiwara yang sempurna. Sandiwara? Tanya saya. Ya, di luar, kita adalah keluarga ilmuwan yang setia. Ayah berhenti dan menulis sesuatu di secari kertas. Tapi di dalam, kita adalah orang-orang yang bersiap untuk melarikan diri ke Indonesia. Kami membeku setelah membaca tulisan itu. Ayah dengan cepat membakar catatan itu. Mulai hari ini, semua percakapan penting hanya dilakukan di luar rumah. Di rumah, hanya kata-kata kesetiaan. Sejak saat itu, kehidupan ganda yang aneh dari keluarga kami dimulai. Setiap pagi kami berteriak dengan lantang, hidup pemimpin tertinggi yang terhormat. Hari ini kami akan kembali mengabdikan diri pada penelitian ilmiah demi kemuliaan bangsa. Oma, hari ini aku akan mempelajari ajaran Juche. Itu adalah sandiwara yang sempurna untuk alat penyadap. Tetapi jalan-jalan sore kami berbeda. Sambil berjalan di sepanjang tepi Sungai Taedong, ayah menjelaskan rencana yang sebenarnya. Aku sudah mempersiapkan ini selama 5 tahun. Bahkan ibu pun terkejut. Setiap kali bepergian untuk konferensi di luar negeri, aku menyisihkan sedikit dana penelitian. Aku punya $20.000 di Bank Tiongkok. Dengan uang itu, aku juga mendapatkan kontak seorang perantara di Indonesia. Kita akan beraksi di Kuala Lumpur, tanya Min Jun. Jadi kita semua akan kabur bersama? Tidak, kalau begitu kita akan langsung ketahuan. Masing-masing akan menempuh jalannya sendiri. Rencananya sangat rapi. Aku dan Jion akan memisahkan diri saat konferensi. Eoma akan menyeberangi perbatasan Tiongkok. Dan kamu, Min Jun, akan tetap di Pyongyang. Apa? Kami semua tercengang. Kamu harus tetap di sini untuk menciptakan gangguan pada sistem. Hanya dengan begitu semua orang bisa keluar dengan aman. Tidak bisa, Min Jun akan dalam bahaya, bantah saya. Jangan khawatir, aku sudah membuat pintu belakang. Aku bisa melumpuhkan sistem selama 72 jam. Setelah kembali ke rumah, kami mulai bersandiwara lagi. Jion, bagaimana presentasimu untuk Kuala Lumpur? Sudah siap, apa? Aku pasti akan mempresentasikan pencapaian yang akan menyenangkan pemimpin tertinggi. Sambil mengucapkan kata-kata seperti itu, kami saling bertukar sinyal lain dengan mata. Beberapa hari kemudian, ibu membuat usulan khusus. Bagaimana kalau kita membuat foto keluarga untuk kenang-kenangan? Kami berfoto di sebuah studio foto besar di pusat kota Pyongyang. Mungkin ini yang terakhir kalinya, gumam ayah. Min Jun tiba-tiba berkata, tidak sama sekali. Kita akan berfoto lagi di tempat yang bebas, seperti di Jakarta. Fotografer menekan tombol. Tidak ada yang tahu rahasia yang tersembunyi di balik senyum kami berempat. Tapi seminggu kemudian, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Profesor Kim, seluruh keluarga Anda diundang ke jamuan makan malam khusus. Jamuan makan malam khusus? Ini adalah jamuan makan malam yang diadakan oleh pemimpin tertinggi yang terhormat sendiri untuk keluarga para ilmuwan.
Itu terjadi 3 hari sebelum keberangkatan kami ke Kuala Lumpur, waktu yang paling buruk. Malam itu, di depan alat penyadap, kami bersukacita. Pemimpin tertinggi mengingat keluarga kita. Sungguh suatu kehormatan. Tapi, saat berkumpul di kamar mandi, kami membicarakan hal lain. Ini bisa jadi jebakan. Ayah khawatir. Tapi kita tidak bisa tidak pergi, desah ibu. Sebaliknya, ini adalah kesempatan, kata Min Jun. Jika kita menunjukkan kesetiaan mutlak, mereka akan berhenti curiga. Tibalah hari jamuan makan malam yang menentukan itu. Kami mengenakan pakaian terbaik kami dan pergi ke istana Matahari Kumsusan. Keluarga Profesor Kim sudah tiba. Pemimpin tertinggi secara pribadi menyambut kami. Saya dengar Ji Yeon punya prestasi besar lagi. Ya, pemimpin tertinggi. Kali ini kami membuat terobosan dalam teknologi pengendalian plasma. Saat saya dengan antusias menjelaskan, pemimpin tertinggi tersenyum puas. Sungguh keluarga kesayanganku. Saya menantikan hasil yang baik di Kuala Lumpur. Beliau memandang Min Jun dan bertanya, "Saya dengar kamu seorang peretas jenius." Tidak sama sekali, pemimpin tertinggi. Saya hanya berusaha belajar untuk mengabdi pada tanah air. Rendah hati, saya suka itu. Sepanjang malam kami memainkan peran sebagai keluarga yang setia dengan sempurna. Ketika hidangan penutup disajikan, pemimpin tertinggi berkata dengan nada menyindir, "Di luar negeri akan ada banyak godaan imperialis, tapi keluarga kita tentu tidak akan pernah goyahkan." "Tentu saja, pemimpin tertinggi," jawab ayah dengan tegas. "Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Jamuan makan malam berakhir. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, kami semua kelelahan. 3 hari lagi, Kuala Lumpur. Dan di sana, keluarga kami mungkin akan berpisah selamanya. Tapi demi kebebasan, kami siap menghadapi bahaya apapun. 2 hari sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, saya melakukan eksperimen terakhir di institut. Kali ini, ada alasan khusus. Saya merapikan semua data agar kolega-kolega junior saya bisa melanjutkan penelitian ketika saya sudah tidak ada lagi. "Kawan Ji Yeon, suhu plasma telah melebihi 100 juta derajat," seru asisten saya dengan gembira. "Itu adalah rekor tertinggi dalam sejarah Korea Utara." "Tenang. Masalahnya masih pada waktu penahanan." Saya menjawab dengan tenang, tetapi hati saya terasa pahit. Tidak ada yang tahu bahwa momen ini akan menjadi eksperimen terakhir saya. Saat itu, Kepala Keamanan Institut masuk. "Peneliti Kim Ji Yeon, kami perlu melakukan pemeriksaan terakhir pada materi presentasi untuk Kuala Lumpur." "Ya, semuanya sudah siap." Di ruang konferensi, mereka memeriksa presentasi saya dengan teliti. Mereka tidak mencari kesalahan ilmiah, tetapi masalah ideologis. Bagian ini sepertinya terlalu menekankan pentingnya kerjasama internasional. Saya akan menyebutkan terlebih dahulu tentang kemandirian Juche, dan kerjasama akan saya sajikan hanya sebagai faktor tambahan. Bagus. Dan saat bertemu dengan ilmuwan asing, tentu saja harus menunjukkan keunggulan kita. Kepala Keamanan mengangguk puas. Malam itu di rumah, kami sekeluarga makan malam untuk terakhir kalinya. Itu tampak seperti makan malam biasa, tetapi kami semua tahu bahwa mungkin kami tidak akan pernah berkumpul seperti ini lagi. "Ji Yeon, di Kuala Lumpur cuacanya panas, jangan lupa bawa baju yang tipis," nasihat ibu seperti biasa. "Ya, Eoma, jangan khawatir." Setelah makan malam, Min Jun masuk ke kamar saya. "Nuona, bawa ini. Itu adalah sebuah flash disk kecil." "Apa ini?" "Program yang aku tulis sendiri. Aplikasi komunikasi dan enkripsi yang aman untuk digunakan di luar negeri." "Min Jun, dan ini mahakaryaku." Min Jun membuka laptopnya. "Bom waktu yang aku tanam di sistem manajemen imigrasi negara. Saat aku mengirim sinyal, sistem akan lumpuh selama 72 jam. Terlalu berbahaya. Bagaimana jika ketahuan?" "Jangan khawatir, aku juga sudah menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri." Malam itu, orang tua saya juga mempersiapkan perpisahan dengan cara mereka sendiri. Ayah merapikan catatan penelitiannya, sementara ibu menyelesaikan riwayat medis pasien. Pada pukul 3 pagi, kami diam-diam berkumpul di atap Pyongyang di malam hari tenggelam dalam kegelapan. Semua sudah ingat cara komunikasi darurat. Ayah memeriksa kembali. Warung makan Sari Rasa di Jakarta.
Kami menjawab serempak, jika satu orang gagal, yang lain harus terus berjalan, kata ibu dengan tegas. Mari kita berjanji, pada pagi hari keberangkatan, kami meneriakkan sumpah setia lebih keras dari biasanya. Hidup pemimpin tertinggi. Kami pergi ke Kuala Lumpur untuk mengangkat martabat tanah air Juche. Itu adalah sandiwara terakhir untuk alat penyadap. Dalam perjalanan ke Bandara Sunan, Min Jun tiba-tiba mengeluh sakit perut. Aku harus ke rumah sakit, rintih Min Jun. Penerbangannya sebentar lagi, ibu menjadi cemas. Tidak apa-apa. Apa dan Nuona terbang dulu, aku dan Eoma akan naik penerbangan berikutnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kami sengaja berpisah. Di bandara, saya dan ayah naik pesawat Air Koryo ke Kuala Lumpur. Profesor Kim, seorang agen Kementerian Keamanan duduk di sebelah kami. Itu sudah diduga, ya, putri Anda sedikit gugup. Ketika pesawat lepas landas, saya melihat keluar jendela ke arah Pyongyang yang semakin mengecil. Dalam hati saya berkata, selamat tinggal, tanah air penjaraku. Ketika kami mendarat di Bandara Kuala Lumpur, petugas dari Kedutaan Korea Utara sudah menunggu. Profesor Kim, kami akan mengantar Anda ke hotel. Terima kasih. Tapi di kepala saya, jadwal pelarian sudah tergambar dengan jelas. Pukul 3 sore di hari kedua konferensi. Itulah kesempatan kami. Setelah meletakkan barang bawaan di hotel, saya dan ayah pergi untuk meninjau lokasi konferensi. Ji-yeon, perhatikan letak pintu darurat itu, kata ayah. Ya, apa? Tapi di lobi konferensi, kami bertemu dengan orang yang tak terduga. Ji-yeon, saya menoleh. Itu adalah mahasiswa Jerman yang saya temui di konferensi tahun lalu, seorang kandidat dokter dari Universitas Teknik Berlin bernama Hans. Halo! Anda juga menjadi pembicara tahun ini? Presentasi Anda tahun lalu sangat mengesankan. Agen keamanan mengawasi percakapan kami. Saya harus berhati-hati. Ya, kali ini saya menyiapkan penelitian yang lebih maju. Saya sangat menantikannya. Jika ada kesempatan. Dia menyodorkan kartu nama. Apakah Anda ingin mengunjungi laboratorium kami nanti? Terima kasih, tapi saya tidak bisa meninggalkan tanah air saya yang mulia. Saya mengatakannya dengan sengaja keras. Agen keamanan mengangguk puas. Malam itu di kamar hotel, saya dan ayah memeriksa rencana untuk terakhir kalinya. Tentu saja, dengan volume televisi maksimal. Besok Eoma dan Min Jun seharusnya berangkat. Lusa kita beraksi sesuai rencana. Aku mengerti, apa. Tapi keesokan harinya, datang berita yang mengejutkan. Profesor, ada kabar dari Pyongyang. Seorang petugas kedutaan datang dengan wajah serius. Adik laki-laki putri Anda tiba-tiba harus menjalani operasi usus buntu, jadi istri Anda tidak bisa datang bersamanya. Apa? Ayah melompat kaget. Jantung saya serasa copot. Apakah rencana ini terbongkar? Operasinya berjalan lancar. Begitu dia pulih, mereka akan segera menyusul. Saya dan ayah saling bertukar pandang. Ini bisa jadi sinyal dari Min Jun, atau bisa juga situasi darurat yang sebenarnya. Malam itu, saya mengambil flash disk yang diberikan Min Jun. Ketika saya menjalankan aplikasi terenkripsi, ada sebuah pesan, sesuai rencana. 72 jam telah dimulai. Itu Min Jun. Dia benar-benar telah mengaktifkan sistemnya. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Besok adalah hari yang akan menentukan nasib keluarga kami. Pada malam pertama konferensi, saya memainkan peran terakhir saya di jamuan makan malam selamat datang. Luar biasa bagaimana teknologi fusi termonuklir berkembang di Korea Utara, puji seorang ilmuwan Tiongkok. Ini barulah permulaan. Di bawah bimbingan pemimpin tertinggi, kami akan mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Tapi di dalam hati, saya menghitung mundur. 24 jam lagi dan saya akan bebas. Pada pagi hari kedua konferensi, saya bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari presentasi terbesar dalam hidup saya. Dan adegan terakhir. Ji-yeon, kamu siap? Ayah mengetuk pintu. Ya. Apa? Tapi kami berdua tahu bahwa hari ini kami tidak mempersiapkan presentasi melainkan pelarian. Ketika kami turun untuk sarapan, agen keamanan sudah menunggu. Peneliti Kim Ji-yeon,
Saya menantikan presentasi Anda hari ini. Kehormatan tanah air bergantung padanya. Saya akan melakukan yang terbaik. Di dalam taksi menuju tempat konferensi, ayah menggenggam tangan saya erat-erat. Itu adalah sebuah dorongan tanpa kata. Pukul 10 pagi, akhirnya giliran saya tiba. Saya berdiri di hadapan lebih dari 500 ilmuwan dari seluruh dunia. Selamat pagi, saya Kim Ji-yeon dari Institut Riset Fusi Termonuklir Republik Rakyat Demokratik Korea. Ketika saya memulai, seluruh ruangan mendengarkan dengan saksama. Materi yang saya siapkan benar-benar sebuah terobosan. Itu adalah model matematika baru untuk pengendalian plasma. Dengan persamaan ini, kita dapat meningkatkan waktu penahanan plasma 5 kali lipat dibandingkan dengan metode sebelumnya. Dari audiens terdengar seruan kekaguman, terutama dari para ilmuwan Amerika dan Jepang. Mereka mencatat dengan tekun. Ketika presentasi berakhir, pertanyaan pun mengalir. Pencapaian yang luar biasa. Apakah Anda punya rencana untuk kerjasama ilmiah internasional? Inilah saatnya. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kami selalu terbuka karena kami percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas. Ekspresi wajah agen keamanan menjadi kaku, tetapi sudah terlambat. Ruangan bertepuk tangan dan banyak kartu nama berpindah ke tangan saya. Saat istirahat makan siang, saya dan ayah bertemu di toilet. Pukul 3 sore. Sesuai rencana, bisik ayah. Bagaimana dengan Eoma dan Minjun? Mereka beraksi sendiri. Kita harus percaya, sesi sore dimulai. Saya sengaja duduk di barisan paling belakang. Pukul 2.45, saya diam-diam berdiri, berpura-pura pergi ke toilet, dan keluar ke koridor. Tapi agen keamanan mengikuti saya. Anda mau kemana? Ke toilet? Saya temani. Jantung saya berdebar kencang tapi saya berjalan dengan tenang. Sementara dia menunggu di depan pintu toilet, saya mengeluarkan flash disk yang diberikan Minjun. Di jendela toilet, sudah ada tali yang disiapkan. Ayah telah memasangnya tadi malam. Tepat pukul 3, saya membuka jendela dan melompat. Itu hanya lantai 2, jadi tidak terlalu tinggi. Peneliti, peneliti. Teriakan agen keamanan terdengar dari belakang. Tapi saya hanya berlari sekuat tenaga. Saya keluar dari gedung, melalui pintu darurat yang telah ditentukan sebelumnya. Saya menyetop taksi dan berteriak, "Stasiun Klau Sentral, cepat!" Sopir itu menatap saya dengan aneh, tapi ketika saya menyelipkan 100 ringgit ke tangannya, dia langsung tancap gas. Pada saat itu, telepon berdering. Itu dari ayah. Aku juga berhasil keluar. Bertindak sesuai rencana, sendiri-sendiri. Ya, apa? Hati-hati. Di stasiun, saya menemukan tiket kereta ke Singapura yang sudah dipesan sebelumnya. Tiket itu dibuat dengan paspor palsu yang telah diretas dan dibuat oleh Minjun. Begitu saya naik kereta, sirene polisi terdengar dari belakang. Sepertinya pencarian telah diumumkan. Minjun, apakah sistemmu bekerja? Saat itu di Pyongyang, Minjun berada di sebuah pusat komando bawah tanah. Kawan Kim Minjun, pemeriksaan sistem sudah selesai. Ya, tidak ada anomali. Tapi Minjun sudah menyelesaikan semua persiapan. Sistem manajemen imigrasi, jaringan pencarian, bahkan jaringan komunikasi Kementerian Keamanan Negara, kode berbahaya yang dia tanam akan segera aktif. Sementara itu, ibu saya berada di sebuah kota di dekat perbatasan Tiongkok. Dr. Park, jika Anda sudah selesai, Anda boleh pulang. Terima kasih. Ibu berpura-pura membereskan barang, padahal dia menyelinap keluar melalui pintu belakang. Di sebuah truk, seorang perantara yang sudah dihubungi sebelumnya telah menunggunya. Ayah saya saat itu juga sudah memisahkan diri dari rombongan delegasi. "Profesor Kim, Anda dengar berita dari Kuala Lumpur?" tanya seorang kolega. "Berita apa?" Katanya putri Anda menghilang dari konferensi. Ayah berpura-pura terkejut. "Apa? Tidak mungkin. Itu adalah akting yang sempurna." Sebenarnya, ayah juga sudah siap untuk melarikan diri. Di dalam kereta menuju Singapura, saya memeriksa pesan dari Minjun. Sisa waktu 59 jam. Sistem mulai mengalami gangguan. Jaringan intranet Korea Utara benar-benar mulai rusak, tapi tiba-tiba kereta berhenti. Seorang petugas imigrasi masuk dan mulai memeriksa dokumen. "Mohon tunjukkan paspor Anda." Saya menyerahkan paspor palsu dengan gemetar.
Petugas itu memeriksanya dengan teliti. Jantung saya serasa mau copot. Lee Soyong, apa yang Anda lakukan di Kuala Lumpur? Ikut konferensi ilmiah. Anda mahasiswi. Ya. Mahasiswi S2 dari Korea Selatan. Untungnya, informasi palsu yang dibuat Min Jun sempurna dan lolos pemeriksaan. Petugas mengembalikan paspor dan pergi. Tapi saya belum bisa santai. Melihat keluar jendela, saya melihat polisi menunggu di stasiun. Ini semua barulah permulaan. Hitung mundur 96 jam terus berjalan. Dalam 59 jam, program Min Jun akan berakhir dan sebelum itu, seluruh keluarga kami harus mencapai Indonesia. Apakah kami akan berhasil? Kereta kembali bergerak dan saya menatap hamparan daratan yang tak berujung melalui jendela. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju kebebasan. Setibanya di Singapura, saya segera meninggalkan stasiun dan mencari sebuah hostel kecil yang sudah dipesan sebelumnya. Saya berharap paspor palsu itu masih berlaku. Masuk ke dalam kamar, saya langsung membuka laptop dan masuk ke aplikasi komunikasi terenkripsi buatan Min Jun. Nona aman, itu Min Jun. Kami terhubung secara real time. Ya, aku di Singapura. Kamu masih di Pyongyang? Aku di pusat komando. Sistem bereaksi lebih cepat dari dugaanku. Maksudmu, pihak berwenang Korea Utara telah mengumumkan pencarianmu. Mereka juga meminta bantuan polisi Malaysia dan Singapura. Tapi virus yang aku tanam bekerja, jadi datanya terus-menerus terdistorsi. Tiba-tiba di layar muncul baris-baris kode yang rumit. Apa ini? Pelacakan real time. Titik merah adalah polisi yang mencarimu, titik biru adalah kamu. Menatap layar itu sungguh menakutkan. Titik-titik merah terkonsentrasi di sekitar stasiun kereta Singapura. Segera tinggalkan hostel itu. Dalam 10 menit polisi akan tiba di sana. Saya buru-buru mengemasi barang, hanya membawa laptop, paspor, dan uang tunai, lalu menyelinap keluar melalui pintu belakang. Aku harus kemana? Tunggu, aku sedang menghitung rute ke terminal feri. Dari sana naik feri ke Batam, Indonesia. Saya mengikuti instruksi Min Jun. Saya ingin naik taksi, tapi itu terlalu berbahaya. Sebaliknya, saya menyewa sepeda. Pada saat itu, datang pesan dari ibu. Sudah menyeberangi Sungai Yalu. Bertemu dengan perantara di sisi Tiongkok. Jion, hati-hati. Untungnya, ibu berhasil menyeberangi perbatasan dengan selamat. Tapi dari ayah masih belum ada kabar. Meskipun cemas, saya harus terus bergerak. Ketika saya tiba di terminal feri, Min Jun mengirim pesan darurat. Nona, ada masalah. Polisi Singapura mengaktifkan sistem pengenalan wajah. Pakai masker dan kacamata hitam. Saya buru-buru masuk ke toko terdekat dan membeli masker dan topi. Tapi saat membeli tiket muncul masalah. Harus menunjukkan paspor. Min Jun, apa paspor palsunya masih berfungsi? Tunggu, aku periksa. Sesaat kemudian, Min Jun menjawab, tidak, sudah masuk daftar hitam, harus cari cara lain. Pada saat itu, saya melihat seorang wanita tua yang kerepotan dengan tas-tas berat. Nenek, mari saya bantu. Oh, terima kasih, nak. Mau ke Batam, tapi tasnya berat sekali. Sebuah ide muncul di benak saya. Nek, saya bantu bawakan barangnya. Bisakah nenek membelikan saya tiket sekalian? Paspor saya ketinggalan di rumah. Tentu saja, baik sekali anak muda zaman sekarang. Berkat nenek itu, saya berhasil membeli tiket. Di dalam feri, Min Jun kembali menghubungi saya. Nuona, aku memasukkan informasi palsu ke sistem polisi. Seolah-olah Nuona pergi ke arah yang berlawanan, ke Johor Bahru. Bagaimana? Aku membuat video deepfake Nuona dan memasukkannya ke rekaman CCTV di terminal bus di Johor. Ini akan memberi kita waktu setidaknya 3 jam. Saya sekali lagi yakin bahwa adik saya adalah seorang jenius sejati. Pada saat itu, akhirnya datang pesan dari ayah. Sudah keluar dari Malaysia, menuju perbatasan Kalimantan. Semua sesuai rencana. Seluruh keluarga berhasil keluar dari negara masing-masing. Tapi ini barulah permulaan. Min Jun mengirim pesan yang mengkhawatirkan. Nona, kabar buruk. Tim peretas Korea Utara mulai menganalisis kodeku lebih cepat dari yang diperkirakan. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, aku sudah membuat banyak server umpan.
Selama mereka mengejar yang palsu, aku bisa mengulur waktu. Tapi suara Min Jun juga terdengar tegang. Dan Nuona, dalam 48 jam programku akan mati secara otomatis. Sebelum itu, semua orang harus sampai di tempat aman. Ketika feri tiba di Batam, hari sudah gelap. Saya berdiri di pelabuhan, menunggu instruksi Min Jun. Pergi ke warung kopi di depan pintu keluar nomor 3 Pelabuhan Batam Centre. Di sana akan ada orang kita. Orang kita, ya, seorang pembelot Korea Utara yang sudah lama tinggal di Indonesia. Apa sudah menghubunginya sebelumnya? Di warung kopi, seorang wanita paruh baya menghampiri saya. Anda Ji-yeon, saya sudah menunggu. Ya, terima kasih. Cepat, saya akan mengantar Anda dengan mobil saya ke tempat yang aman. Di dalam mobil, saya terus berkomunikasi dengan Min Jun. Noana, di Pyongyang sekarang kacau balau. Jaringan lumpuh total. Berkat ini, mereka tidak bisa melacak Eoma dan apa. Lalu kamu kapan keluar? Dalam 36 jam. Aku harus menciptakan gangguan sampai menit terakhir, agar semua orang bisa keluar dengan aman. Air mata saya mengalir. Seorang adik berusia 15 tahun mempertaruhkan dirinya demi keluarga. Ketika kami tiba di tempat yang aman, ada orang-orang tak terduga yang menunggu. Ji-yeon, itu adalah ibu saya. Dan ayah juga. Oma, apa? Kami berpelukan dan menangis. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Reuni tanpa Min Jun terasa tidak lengkap. Kita pasti akan mengeluarkan Min Jun, kata ayah dengan tegas. Pada saat itu, dari laptop terdengar sinyal alarm. Darurat. Para peretas Korea Utara menemukan server yang asli. Sistem mulai runtuh. Aku hanya bisa bertahan maksimal 24 jam lagi. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Untuk menyelamatkan Min Jun dan membawa semua orang ke tempat yang aman, kami hanya punya waktu 24 jam. Perang digital telah memasuki tahap terakhirnya. Setelah reuni singkat di tempat persembunyian, kami harus berpisah lagi. Untuk menghindari kejaran pihak berwenang, kami tidak bisa bergerak bersama. Kita harus memulai operasi penyelamatan Min Jun, kata ayah sambil membentangkan peta. Dalam waktu 24 jam, tanya ibu dengan cemas. Menurut koordinat yang dikirim Min Jun, dia sudah keluar dari Pyongyang dan menuju perbatasan Tiongkok. Kita akan mencoba bertemu di suatu tempat di Asia Tenggara. Pada saat itu, datang pesan suara dari Min Jun. Di latar belakang terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Nuona, aku di stasiun kereta Pyongyang. Naik kereta malam ke Sinuiju. Kementerian Keamanan terlambat 5 menit. Sistem akan bertahan sekitar 18 jam lagi. Min Jun, hati-hati, teriak saya ke mikrofon. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Noona di mana? Di dekat Jakarta. Sekarang aku akan pergi ke perbatasan Kalimantan. Ayah menjelaskan rencananya. Ji-yeon dan Eoma pergi ke perbatasan Kalimantan. Tunggu di sana. Aku akan pergi menjemput Min Jun. Terlalu berbahaya, bantah ibu. Aku harus pergi. Aku yang mengatur rute ini. Kami harus berpisah lagi. Kali ini saya sangat berharap ini adalah yang terakhir kalinya. Saya dan ibu naik mobil yang dikendarai perantara menuju Kalimantan. Pengawasan perbatasan belakangan ini sangat ketat, terutama di malam hari. Saya tahu, tapi kita tidak punya waktu. Di dalam mobil, saya terus memeriksa status Min Jun. Dia mengirimkan lokasinya secara real time. Sudah sampai di Dandong. Menunggu bus ke selatan. Di sini, banyak agen rahasia. Hati-hati, aku sudah menyiapkan jebakan, jangan khawatir. Sementara itu, ayah juga sedang dalam perjalanan menuju perbatasan. Pukul 3 pagi, kami tiba di sebuah rumah persembunyian tidak jauh dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sana kami bertemu keluarga pembelot lain. Kami juga akan menyeberangi perbatasan malam ini, kata pasangan muda itu. Anda juga punya anak? Ibu terkejut. Ya, usianya 5 tahun. Kami ingin mencarikan kebebasan untuknya selagi dia belum dewasa. Kami semua memiliki mimpi yang sama, kerinduan yang membara akan kebebasan. Pada saat itu, datang pesan darurat dari Min Jun. Nuona, ada masalah. Agen keamanan melacak pergerakanku. Mereka mengumumkan siaga di pos pemeriksaan. Bagaimana ini? Harus ganti rute.
Aku akan pergi ke arah perbatasan yang lain. Ayah diberitahu. Aku juga sudah mengubah arah. Aku akan tiba di sana lebih dulu untuk bersiap. Pukul 4 pagi. Akhirnya tiba saatnya menyeberangi perbatasan. Ikuti saya diam-diam, bisik pemandu. Sungai yang memisahkan kedua negara lebih lebar dari yang saya kira. Air di akhir bulan November terasa dingin. Ini tempat yang paling dangkal, tapi airnya tetap setinggi pinggang. Kami membungkus pakaian dalam kantong plastik dan mengangkatnya di atas kepala. Saat saya melangkahkan kaki ke dalam air, seluruh tubuh saya seolah mati rasa. Eoma, tidak apa-apa, saya menggenggam tangannya erat-erat. Ya, jangan khawatir, tapi tangan ibu sedingin es. Ketika kami sudah setengah jalan, tiba-tiba sorot senter menyala. Siapa di sana? Itu adalah patroli perbatasan. Lari, teriak pemandu. Kami mati-matian menyeberangi sungai. Suara tembakan terdengar, tetapi kami tidak bisa berhenti. Ayah dari keluarga lain yang menggendong anak berusia 5 tahun terjatuh. Tolong bawa anak saya, teriaknya. Saya dan ibu meraih anak itu dan berlari. Setelah menginjakkan kaki di darat, kaki saya lemas, tapi belum saatnya bersantai. Di sini juga tidak aman. Cepat, kami harus berjalan lagi selama 30 menit basah kuyup. Seluruh tubuh menggigil kedinginan. Pada saat itu, datang pesan dari Min Jun. Nona, aku sudah di lokasi, tapi tidak melihat apa. Meskipun cemas, ada juga kabar yang memberi harapan. Sisa 8 jam sebelum sistem runtuh total, kita harus bertemu sebelum itu. Ketika kami akhirnya tiba di tempat yang aman, ayah menelepon. Aku sudah menemukan Min Jun. Sekarang kami sedang membawanya ke perbatasan. Benarkah dia aman? Ya, tapi penjagaannya sangat ketat. Rencana awal mungkin tidak akan berhasil. Pada saat itu, Min Jun mengambil telepon. Nona, aku baik-baik saja, tapi situasi di sini buruk, harus cari cara lain. Cara apa? Aku sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Virus yang ditanam di jaringan informasi patroli perbatasan. Bisa melumpuhkannya selama 10 menit. Apa itu cukup? Harus cukup. Tidak ada jalan lain. Pukul 5.30 pagi, serangan siber terakhir Min Jun dimulai. Sekarang, teriak Min Jun. Ayah dan Min Jun berlari ke tepi sungai dalam kegelapan. Kami dari sisi Indonesia melambaikan senter. Ke sini, ke arah sini. 10 menit terasa seperti selamanya. Akhirnya, siluet 2 orang muncul. Cepat, tidak ada waktu, teriak Min Jun dengan terengah-engah. Ketika tinggal beberapa meter lagi, sirene meraung. Jaringan informasi telah pulih. Lari, ayah mendorong Min Jun ke depan. Suara tembakan terdengar. Tapi mereka berdua berhasil menginjakkan kaki di tanah Indonesia dengan selamat. Min Jun, saya memeluk adik saya erat-erat. Nuna, kita benar-benar berhasil. Peretas jenius berusia 15 tahun, penuh lumpur, tetapi dengan senyum berseri. Bagaimana dengan sistemnya? Tanya ayah. 5 jam lagi akan pulih sepenuhnya. Saat itu kita sudah jauh. Akhirnya, keempat anggota keluarga kami bersatu kembali. Baik air dingin sungai perbatasan maupun tembakan tidak bisa menghentikan kami. Sekarang yang tersisa hanyalah perjalanan terakhir menuju kebebasan sejati. Setelah menyeberangi perbatasan, keluarga kami harus segera bergerak ke Jakarta. Seorang perantara yang khusus membantu pembelot menjemput kami dengan sebuah van tua. Sekaranglah yang sebenarnya dimulai, katanya. Kalian dicari oleh Interpol atas permintaan Korea Utara. Di dalam van selain keluarga kami, ada 6 pembelot lainnya. Semuanya memiliki mimpi yang sama. Perjalanan panjang ke Jakarta, kita harus berhati-hati, perantara menjelaskan rutenya. Min Jun membuka laptopnya. Tinggal 3 jam lagi sebelum sistem pulih sepenuhnya. Setelah itu, jejak digital kita akan lebih mudah dilacak. Tidak apa-apa, ayah menepuk bahu Min Jun. Waktu yang kamu berikan untuk kami sudah lebih dari cukup. Tapi di pos pemeriksaan pertama, kami sudah menghadapi bahaya. Hentikan mobilnya, itu adalah polisi Indonesia. Kami menahan napas, pemeriksaan rutin, semua turun dari mobil. Perantara diam-diam mencoba bernegosiasi, tetapi polisi itu menggelengkan kepala. Belakangan ini banyak imigran ilegal, atasan memerintahkan, untuk memeriksa identitas semua orang.
Kami berpura-pura sebagai turis Tiongkok, tetapi aksen dan tingkah laku kami bisa membuat kami ketahuan. Pada saat itu, Min Jun tiba-tiba jatuh. Aduh, perutku sakit, Min Jun. Ibu berlari menghampirinya dengan panik. Min Jun berguling-guling di tanah dan mengerang. Sulit untuk tahu apakah dia berakting atau tidak. Ke rumah sakit, harus ke rumah sakit, teriak saya dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. Para polisi menjadi bingung. Mungkin usus buntu. Kalau tidak cepat, bisa bahaya, Ibu. Menggunakan pengalaman medisnya, memberikan diagnosis palsu. Kalau begitu cepat jalan. Rumah sakit ada di kota terdekat. Kami buru-buru naik ke mobil dan berhasil melewati pos pemeriksaan. Min Jun, kamu tidak apa-apa. Hehe. Bagaimana, aktingku bagus kan? Anak ini bukan hanya jenius komputer. Setibanya di Jakarta, kami menuju sebuah rumah aman. Pemeriksaan identitas diperketat di mana-mana, kata perantara dengan cemas. Kita harus segera melapor. Pada saat itu ayah mengambil keputusan. Kita akan melapor ke Badan Intelijen Negara besok pagi. Apa mereka akan membantu? Saya cemas. Mereka harus. Pengetahuan kita adalah aset berharga. Malam itu kami hampir tidak bisa tidur. Esok hari adalah penentuan nasib kami. Akhirnya kami berdiri di depan sebuah gedung pemerintahan yang dijaga ketat. Kami adalah pembelot dari Korea Utara. Kami memohon suaka. Seorang petugas mempersilakan kami masuk dengan waspada. Selamat datang. Sekarang kalian aman. Perjalanan panjang telah berakhir. Dimulai dari Pyongyang, melintasi Tiongkok dan Asia Tenggara, menyeberangi sungai dan hutan. Akhirnya kami berdiri di ambang kebebasan. Min Jun, kita benar-benar berhasil. Ya, Nona. Sekarang semuanya baru dimulai. Di Jakarta, di kantor Badan Intelijen Negara, untuk pertama kalinya kami merasa aman. Kami disambut dengan ramah oleh seorang perwira tinggi. Kalian telah melalui banyak hal, sekarang jangan khawatir. Tapi prosedurnya rumit. Pemeriksaan identitas, pengisian formulir, interogasi. Apa pekerjaan Anda di Korea Utara? Kami menjawab dengan hati-hati. Peneliti fusi termonuklir, ahli bioteknologi, profesor fisika nuklir. Mata perwira itu melebar. Bakat-bakat berharga yang datang kepada kami. Pemerintah Indonesia akan memberikan perhatian khusus kepada Anda. Kami tinggal di fasilitas yang dijaga selama seminggu. Untuk pertama kalinya kami bisa tidur nyenyak. Nona, soto ayam, kata Min Jun dengan haru. Tidak seperti naengmyeon di Pyongyang kan? Iya, tapi di sini lebih enak. Di televisi ditayangkan berita Indonesia. Pers yang bebas, opini yang beragam, dunia yang sama sekali baru. Tapi pada hari keempat, terjadi hal yang tak terduga. Keluarga Profesor Kim, kata seorang petugas yang datang, Korea Utara telah memasukkan Anda ke dalam daftar pencarian internasional atas tuduhan membocorkan rahasia negara. Rahasia apa yang kami bocorkan? Ayah bingung. Jangan khawatir, pemerintah Indonesia akan melindungi Anda. Sebaliknya, kami ingin segera memindahkan Anda ke Jakarta untuk tinggal permanen. Pesawat khusus sudah disiapkan. Pembelot biasa harus menunggu berbulan-bulan. Sedangkan kami, hanya dalam seminggu sudah diizinkan terbang. Mengapa kami mendapat perlakuan khusus seperti ini? Tanya saya. Sejujurnya, pengetahuan dan pengalaman Anda akan sangat membantu Indonesia. Terutama Anda, Ji-yeon. Bahkan setelah naik pesawat, saya masih tidak percaya. Apakah kita benar-benar terbang menuju kehidupan baru? Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mendengar pengumuman itu, keluarga kami saling berpegangan tangan erat. Ibu akhirnya menangis. Awan di luar jendela tampak indah seperti mimpi. Pada saat itu Min Jun bertanya, Nona, kalau sudah sampai, apa yang pertama kali ingin Nona lakukan? Aku ingin melakukan penelitian dengan bebas, ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Kalau aku mau kerja di Gojek, haha, kamu kan masih anak sekolah. Untuk jenius ada pengecualian. Waktu berlalu dengan cepat, kita mulai menurunkan ketinggian. Ketika pesawat turun, lampu-lampu kota terlihat di luar jendela. Ini Jakarta, seru Min Jun dengan kagum. Lautan cahaya yang terbentang hingga ke cakrawala. Tidak ada bandingannya dengan Pyongyang yang gelap.
Pukul 2 dini hari, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat datang di Republik Indonesia. Kata-kata pramugari sekali lagi membuat kami menangis. Momen yang paling mengharukan adalah saat melewati pemeriksaan paspor. Tujuan kunjungan Anda, Suaka? Bukan, kami datang untuk menjadi warga negara Indonesia. Petugas itu tersenyum dan memberikan stempel, selamat datang. Di ruang kedatangan, petugas sudah menunggu kami. Karena Anda berada di bawah perlindungan khusus, kami akan mengantar Anda ke tempat yang aman. Dalam perjalanan ke kota, kami melihat-lihat sekeliling. Gedungnya tinggi-tinggi sekali. Min Jun tidak henti-hentinya berdecak kagum. Kenapa lampunya banyak sekali? Kota yang tidak pernah tidur, jelas saya. Ketika kami tiba di pusat adaptasi, hari sudah mulai terang. Di sini Anda akan mengikuti kursus integrasi selama 12 minggu. Setelah kami ditempatkan di kamar dan membongkar barang, saya masih tidak percaya. Kita benar-benar di Indonesia, Eoma? Tanya ibu. Ya, sayang, sekarang kita bebas. Minggu pertama berlalu dalam keheranan. Demokrasi, ekonomi pasar. Ada begitu banyak hal baru dalam masyarakat Indonesia. Orang bisa memilih dengan bebas. Ayah heran. Bisa mengkritik presiden dan tidak ditangkap. Min Jun tidak percaya. Yang paling mengejutkan adalah internet. Bisa menemukan apa saja tanpa batasan. Min Jun seolah menemukan dunia baru. Nuona, di YouTube ada ribuan kuliah fisika gratis. Saya juga terkejut. Bisa menonton kuliah dari UI, Stanford. Ini adalah dunia yang sesungguhnya. Pada minggu kedua, ada pertemuan khusus. Universitas Indonesia sangat tertarik pada Anda. Mereka menawarkan untuk menerima Anda tanpa tes. Benarkah? Min Jun juga bisa masuk ke sekolah menengah khusus. Tawaran itu seperti mimpi. Suatu hari di pusat adaptasi, saya bertemu dengan pembelot lain. Anda Ji Yeon. Yang mengejutkan, itu adalah Rina, teman semasa saya di Pyongyang. Rina, kamu juga di sini. Aku datang tahun lalu. Akhirnya kamu juga di sini. Kami berpelukan dan menangis. Siapa sangka kita akan bertemu seperti ini? Kenapa tidak ada yang memberitahu kita bahwa kebebasan itu seindah ini? Ketika kursus berakhir, keluarga kami diberikan sebuah apartemen kecil. Ini rumah kita. Min Jun berlari-lari dengan gembira di dalam kamar. Tidak perlu menggantung potret pemimpin. Tidak ada alat penyadap. Malam itu kami memesan pizza untuk merayakannya. Untuk Indonesia yang bebas. Untuk awal yang baru bagi keluarga kita. Geonbae. Pemandangan malam Jakarta di luar jendela sangat indah. Kami benar-benar berhasil. Setelah melewati semua bahaya dan kesulitan, kami menemukan kebebasan. Sekarang, kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Setelah menyelesaikan kursus adaptasi, keluarga kami pindah ke sebuah apartemen kecil di Jakarta. Meskipun luasnya hanya sekitar 70 meter kuadrat, ini adalah ruang bebas milik kami sendiri. Mulai hari ini rumah kita, kata ayah sambil memasukkan kunci ke lubang kunci. Wow, air panas 24 jam. Min Jun membuka keran dan berdecak kagum. Pada akhir pekan pertama, kami pergi berbelanja ke supermarket. Semua ini boleh dimakan? Ibu menatap bagian buah dengan tidak percaya. Pisang, jeruk, mangga, buah-buahan yang di Korea Utara hanya bisa dimakan oleh pejabat tinggi, di sini tersedia melimpah. Kita bisa membeli apa saja yang kita mau? Tanya saya. Kalau ada uang, bisa beli semua. Penjual itu tersenyum. Membayar dengan kartu di kasir juga merupakan hal baru. Bisa membeli barang tanpa uang tunai. Ketika kami pulang untuk memasak makan malam, ibu tiba-tiba menangis. Ada apa, Eoma? Aku sangat bahagia. Kehidupan biasa seperti ini terasa seperti mimpi. Pada hari Senin, saya pergi wawancara di Universitas Indonesia, Ji Yeon. Ceritakan tentang pengalaman penelitian Anda di Korea Utara. Saya melakukan penelitian di bidang fusi termonuklir, khususnya pengendalian plasma. Para profesor terkesan dan mengajukan banyak pertanyaan. Di usia semuda ini dan penelitian seperti itu, luar biasa. Tapi ada banyak batasan. Sekarang saya ingin melakukan penelitian dengan bebas. Seminggu kemudian, saya menerima pemberitahuan penerimaan. Nona diterima. Min Jun lebih senang dari saya.
Min Jun juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam ujian masuk sekolah menengah. Usia 15 tahun dan kemampuan pemrograman seperti ini, di mana kamu belajar sendiri saat meretas sistem keamanan Korea Utara, jawab Min Jun dengan jujur. Para penguji sulit menahan tawa. Ayah lolos wawancara di Batan, dan ibu mulai mempersiapkan ujian untuk mendapatkan lisensi medis. Tapi adaptasi tidaklah mudah. Suatu hari saya mencoba mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah toko. Anda pengungsi dari Korut ya? Maaf, kami tidak ada lowongan. Saya ditolak di beberapa tempat. Prasangka terhadap pembelot masih ada. Nona, apa kita aneh? Tanya Min Jun. Tidak sama sekali. Waktu akan memperbaiki segalanya. Di universitas, pada awalnya juga sulit. Kamu dari Korea Utara? Kamu pernah melihat Kim Jong-un secara langsung? Di sana benar-benar makan rumput. Pertanyaan-pertanyaan penuh. Rasa ingin tahu itu terkadang menyakiti saya. Tetapi perlahan-lahan saya menemukan teman-teman yang tulus kepada saya. Ji-yeon, kamu hebat. Bisa lari dari tempat seperti itu. Ayo kita belajar bersama. Aku akan menunjukkan semua yang tidak kamu ketahui. Min Jun menjadi bintang di sekolahnya. Hei, Kim Min Jun menang lagi di Olimpiade Pemrograman Nasional. Jenius sejati. Katanya Tokopedia sudah mengundangnya untuk magang. Tapi yang paling sulit adalah kerinduan pada mereka yang tertinggal di tanah air. Kira-kira bagaimana kabar Rinaya, desah saya. Rekan-rekan di institut. Ayah tidak menyelesaikan kalimatnya. Meskipun begitu, kami menjalani setiap hari dengan rasa syukur. Pada akhir pekan, kami menjelajahi tempat-tempat baru. Wow, Monas ada di sini? Indah sekali. Pertama kali melihat laut di Bali, Min Jun sangat terharu. Nona, laut itu benar-benar tidak ada ujungnya. Sekarang kita juga bisa pergi kemana saja. 6 bulan kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Ji-yeon, artikel ilmiahmu diterima di konferensi internasional, kata dosen pembimbing saya. Benarkah? Model pengendalian plasma yang kamu usulkan sangat inovatif. Sesuatu yang di Korea Utara tidak pernah berani saya impikan. Seluruh keluarga kami secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan baru. Ayah mulai dihargai di institutnya. Ibu lulus ujian dan kembali menjadi dokter. Aku bisa menjadi dokter lagi. Kami merayakannya bersama. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul. Anak-anak, kalian ingat apa yang terjadi saat ini tahun lalu? Tanya ayah. Malam yang dingin saat kita menyeberangi sungai itu. Kenang ibu, saat itu semuanya begitu tidak pasti, tambah saya, tapi kita berhasil. Min Jun tersenyum cerah. Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta bersinar. Sekarang, kemungkinan tak terbatas terbuka di hadapan kami. Dunia di mana kami bisa bebas bermimpi, menantang dan bangkit setelah kegagalan. Inilah kebebasan yang kami pertaruhkan nyawa untuknya. Epilog, setahun telah berlalu sejak pelarian kami. Saya melanjutkan penelitian fusi termonuklir di UI, dan teori pengendalian plasma yang saya kembangkan di Korea Utara mulai menarik perhatian internasional. Kisah keluarga kami juga menjadi dikenal luas, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang tentang nilai kebebasan dan keberanian. Min Jun, meskipun masih seorang siswa SMA, sudah memulai startupnya sendiri, sebuah platform pendidikan teknologi informasi untuk remaja pembelot seperti kami, untuk membalas bantuan yang telah kami terima. Ayah mendedikasikan pengetahuannya untuk penggunaan energi atom secara damai, dan klinik ibu, yang memberikan layanan medis untuk pengungsi dari Korea Utara, akan segera dibuka. Kami telah sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Tapi kami tidak pernah melupakan mereka yang tertinggal di sana. Mereka yang bermimpi tentang kebebasan, tetapi tidak bisa pergi. Kami berharap suatu hari nanti, mereka juga bisa menikmati kebebasan ini. Demi hari itu, kami hari ini terus menjalani hidup sepenuhnya, menjalani kehidupan kami yang sesungguhnya di Indonesia yang bebas. Ya,